Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan kali ini di waktu dan jam ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama melakukan kewajiban yang mana kewajiban tersebut selama kita masih hidup kita wajib menjalankannya, yaitu menuntut ilmu agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Utsubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu, tuntutlah ilmu itu dari lahir sampai kamu meninggal. Jadi batasan kita ampih wajib menuntut ilmu adalah mati. Jadi selama masih hidup, masih sehat awak, masih kawa behinak, maka di situ kewajiban menuntut ilmu masih ada wadah kita. Jadi tampulu kita ada ya kalau waktulah kada auran juga misalnya, kada garing juga, sehat aja nih kan, dan masih behinak kayak gitu nah. Maka nggih namun yang kada behinak di jalan nangin itu tuh bukan orang mati ya kalau berarti. Nah, nggih jadi salah satu bentuk rasa syukur kita lawan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan ke kita, yaitu kita dudukan kayak ini nah. Nggih, nyaman nah kalau lah pian duduk di situ, duduk sini ya Allah, duduk mendengarkan, berkipas ada kipas angin. Nggih, kada betah kepanasan enggak boleh padam lampu ya Allah. Nggih, berkipas tangan ae. Batiup ae kah, gantian meniup lawan kawan. Ngapa uyuh abang ngipas sih? Gantian tiup lawan. Nah, nggih, jadi salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jadi ya sebagian ulama mengatakan bahwa menuntut ilmu ini bentuk rasa syukur kita dengan sabratan awak. Amun berzikir kalau montung aja ya kalau nah. Nah, amun berzikir montung aja. Amun sembahyang bisa juga pang sebukuan awak, tapi biasanya awak aja bergerak, hati ke lain. Banyak ada khusyuk kita ya kan. Hanya mengangkat takbir, peringatan sudah harga bawang. Bawang menaik harga di pasar aja. Mungkin mulai mengangkat takbir sampai salam pas tuntung juga batak baju batukar apa bawang di pasar. Mengatakan peringatan batukar bawang di pasar pang Sabtu deh. Nah, jadi banyak yang kan ingatnya kita nih padahal mau sembahyang lah. Ya sadari aja bang. Jadi menuntut ilmu ini biar ada paham lah. Yang penting mendengar ya lah, yang penting mendengar lah. Masalah paham kada paham tuh nomor sekian gitu nah. Ada aja pahalanya. Di telinga mendengar, mata melihat. Ya kalau tambah pulang kita membaca Yasin tadi kan untung pulang beribadah. Jadi bentuk rasa syukur kita yang sebagian ibaratnya sempurna lah dalam menuntut ilmu ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat Rasulullah, berkat jasa-jasa sidin kita awal dudukan pulang sini. Jakanya kada ada Nabi, kayaknya kita ini kada ada bang ya Allah. Nggih kada ada pang membaca Yasin, kada ada membaca Waqiah, kada ada Tabarak, kada ada, karena munnya Nabi kada ada diutus. Siapa yang membawa ilmu kepada kita? Nah, itu jadi wajib kita syukuri itu dengan cara banyak-banyak bersolawat lawan Nabi.
Dan hendaklah kita ingatkan segala pengajaran guru kita yang sempurna pada ma'rifat kita kepada Allah Ta'ala. Janganlah berubah i'tikad kita dan ma'rifat kita akan Allah tatkala hampir sakaratul maut, daripada i'tikad kita dan ma'rifat kita tatkala hampir mati. Nah, jadi masih membahas tentang pasal yang apa harus kita ingatkan dalam sehari-hari. Jadi jangan sampai kita tuh minimal, jangan sampai luput lah sehari itu 5 waktu tuh paling kada pang kita mengingat Tuhan ya Allah ya sembahyang dah. Namunnya kada bisa sembahyangan lalu nah berarti kada ingat lalu lawan Tuhan. Ujar orang wah ini kacang lupa kulitnya. Kacang lupa dengan kulitnya. Padahal jangan ada kulit, kada ada kulit, kada ada mau isinya ya Allah. Jangan sampai kita kada ingat lawan Tuhan. Minimal 5 waktu untuk kita ingat. Dan janganlah kita ingatkan dan hendaklah kita ingatkan segala pengajaran guru kita. Nah, jadi misalnya kita dudukan di sini ya kan, dibacakan ilmu, dibacakan ilmu agama yang mana itu dari Rasulullah. Kita ingatkan, kita resapi bujur-bujur ya kan. Masalah misalnya hukumnya wajib berarti jalanakan ya Allah. Namunnya hukumnya haram berarti wajib ditinggalkan. Nah, jadi kita ingat-ingatkan, kita pakai sehari-hari. Ilmu itu yang penting dipakai. Amun menuntut ilmu aja sebatas mendengar aja berarti kan sempurna lagi ilmunya. Jadi ilmu itu diamalkan. Jadi misalnya pian tahu ilmu ini pas dudukan di sini kan kita nih membahas apa misalnya sembahyang itu wajib, puasa itu wajib, bayar zakat wajib, maka wajib umumnya sudah sampai waktunya kita jalankan, kita gawi. Namunnya kada digawi berarti nah hutang kita tuh banyak lawan Tuhan. Nah, jadi kita ingatkan pelajaran-pelajaran bahari ya kan. Sini maksudnya pelajaran ilmu agama, jangan diingatkan pelajaran SD bahari ya lain. Ini pelajaran ilmu agama yang pernah kita dengarkan dari guru kita gitu kan. Yang sempurna pada ma'rifat, nah khususnya pada mengenal Tuhan. Nah, ini kita bahas ya Allah. Ini narannya kita bertuhan Allah. Jadi kita harus tahu Allah itu siapa. Ini kayak kita juga tuh nah. Hendak main coblos Prabowo misalnya. Ini harus tahu dulu Prabowo itu yang mana muhanya. Namun pas harap teman coblos kada tahu nama orang Prabowo yang mana, asal cocok aja. Nah, berarti salah cocok ya lo lah. Jadi minimal kita harus tahu ya kan sifat-sifatnya ya kan. Siapa kelakuannya ya Allah lah. Nah, kayak itu juga kita lawan Tuhan. Kita harus ma'rifat lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah berubah i'tikad kita. Jangan sampai kita nih berubah i'tikad. Berubah i'tikad itu kayak apa? Misalnya ada was-was orang. Siapakah yang berpandir ya kan? Tuan guru kah berpandir? Tapi menyalahi lawan syariat, menyalahi lawan i'tikad kita yang ada, maka jangan diasih. Nah, karena kita sudah belajar misalnya Allah Ta'ala tuh satu misalnya. Kalau kita datang misalnya orang bebulang datang ya kayak tanggoy misalnya. Mungkin datang orang bebulang memadahkan Tuhan tuh dua. Nah, jangan dipercaya walaupun bulang genal. Mungkin misalnya Allah stilam ya oleh dilihat ke kepala. Mungkin siapa aja nata orang kawaya kalau lah masalah bulang tuh. Ada datkin kau bulang ya kalau jangan hendak. Cuma masalahnya ilmu yang disampaikan tuh ya Allah bujur kada pulang. Nah, itu yang kita lihati. Ya ulun membahas lawan guru lah dari anu Jasiden. Ikam anu Jasiden, nakaya Jasiden ngausul anak lah Jasiden. Anu nakaya Jasiden. Aduh usah gini kan berbulang-bulang dulu anu ini lagi Jasiden. Jangan meiringi orang-orang wah ini. Ya banyak pian namun lihat di HP tuh nah. Banyak yang anu kayak ulun ini berbulang dah kenal sudah. Nggih, tujuannya apa? Anak mencari duit aja. Jadi dipandang orang tuh berbulang undang aja. Jadi melihat bulang genal tuh bang. Nggih, jakanya laki pian gini apa puntali nah. Diundang orang tuh. Barang aja namanya kisah buku mah ya Allah. Barang aja Allah, yang penting diundang.
Ya jadi sidin macam-macam Jawa ini aja sidin. Nggih. Nggih melihat bulang ganal, jubah putih bulang ya kan. Nah, itu bahaya. Yang penting yang penting penyampaiannya ya kalau lah sesuai kada, namun yang kada sesuai kada usah diiringi. Ini banyak pian wah ini. Nggih ulun diwanti-wanti guru kena. Jadi jangan sampai berubah etikad kita, keyakinan kita yang bujur sudah. Dan ma'rifat kita akan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada was-was ya Allah memadahkan, bahkan yang wah ini yang luar biasanya biar fitnahnya nih kan akhir zaman nih, memadahkan syariat itu wajib, sembahyang itu wajib. Nah, itu yang bahaya toh. Anu jar, namun kita sudah ingat lawan Tuhan, ya harus sembahyangan lagi aja. Nah, junun di mana ilmunya gitu lah. Nabi aja kan tahulah kisahnya ya kalau sidin sembahyang sampai tumit sidin bangkak ya Allah. Sampai din tuhut sidin tuh anu belingsak sembahyang saking luar biasanya. Padahal Nabi itu kan nampak orangnya dosa terdahulu diampuni, dosa akan datang dijaga. Kita nih yang ya Allah lah yang banyak ibaratnya berdosa gitu nah. Jangan sampai pulang orang datang kayak itu tuh walaupun ya jualan tadi ya kan bagamis misalnya bebulang apa mobil bilang datang misalnya namun ada mengajarkan ilmu kayak itu jangan iringi. Guru sekumpul tuh apa ya luar biasanya sini ya Allah alim bener loh lah. Ada sih meninggal sembahyang ada, meninggal syariat ada sih dia. Wah ini datang timbul menyambat sembahyang ada wajib ya. Nah, tahu misalnya madahkan pian kena maulidan tuh kada boleh ya. Nah, ulun lancak sudah tetamui orang-orang kayak itu. Bahkan ulun suah berapa kali berdebat lawan orang kayak itu 4 gitu nah. Cuma ulun 4 bubuhan kita bang, bubuhan kaum tuha. Bubuhan yang itu tuh bubuhan lulusan luar, yang mana lulusan luar tuh sekolahannya tuh ampun Wahabi. Wahabi tuh yang lain syariat tuh kita kan sama. Nggih, bukan Wahabi lain. Syiah atau sesat juga tuh bubuhannya tuh pada sama lawan kita. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madahi maulidan kada boleh jar. Ada aja dalilnya aja nah harus ada dengari. Nggih biarakan hajanya pandir sorangan bisa didengari ya kan. Nah, jangan sampai merubah i'tiqad dan ma'rifat kita kepada Allah. Tatkala hampir sakaratul maut, apalagi kita hendak meninggal pian. Nggih banyak benar gena godaannya orang hendak meninggal tuh. Macam-macam gena daripada i'tiqad kita dan ma'rifat kita tatkala hampir mati. Nah, hendaklah kita selalu mengingat kalimat la ilaha illallah. Karena beberapa hadis yang menyatakan kelebihan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Karena banyak hadis yang mengatakan bahwasanya ada keistimewaan orang mengucap la ilaha illallah nih. Nah, di antaranya ujar Nabi laqinu mautakum la ilaha illallah. Artinya ajarilah oleh kamu akan mereka yang hampir mati daripada kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya Allah sunat hukumnya bagi ahli waris, anak khususnya kalau kuitan kena pindah sudah hingal-hingal sudah anak anu nih kan tercabut nyawa sidin. Nah, sunat itu dia makan ditalkin akan di telinga. Nggih la ilaha illallah. Jangan nyaring juga ya lah. Oleh mikrofon bilang ya sampai mendengar sidin ya. Jangan juga gini aja di telinga sidin sebelah paraki gitu nah. La ilaha illallah. Nah, kayak itu 3 kali. Atau misalnya mun sidin masih baca harus la ilaha illallah cuma sunatnya 3 kali bang cukup sudah. Ini sebelah kanan. Amunnya sebelah kiri ka pulang pasar aja. Cuma yang disuruh tuh sebelah kanan aja malah. Ini mana sebelah kiri kan bapak juga. Jangan juga bilang betahlil pas izin kesalahan maut. Akioi yang masukkan ya. Betahlil la ilaha illallah jangan juga kayak itu ya lah. Lain tuh ada pemahaman kan itu namanya cukup dibisikakan ke telinga. Karena orang hampir mati itu banyak godaannya. Karena setan kahnya kena mawaswasi supaya nya keluar dari agama. Namunnya pas orang hendak meninggal tuh kita sambat sudah la ilaha illallah. Misalnya sidin kada bersuara misalnya, tapi ilat sidin bergerak itu cukup ya sudah. Berarti ilat sidin itu sudah mewakili nyambat la ilaha illallah sudah. Nggih. Ini banyak pian lah, apalagi mun orang sugih itu pian.
mengatakan tuh hendak meninggal tuh masalah bagi warisan aja tuh karena jadinya ya kan duitku di sana bagianlah sana aja duitku di sana nah aja rumahku di sana aja nah itu kada kabar dipandiri tuh buat buat aja otak berhala sudah langsung aja siana dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Artinya terlebih baik bagi barang yang aku kata dan segala nabi yang terdahulu. Maksudnya perkataan yang paling baik yang dikatakan oleh para nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad itu adalah la ilaha illallah. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi minad dunya dakhalal jannah. Barang siapa mengucap la ilaha illallah pada di akhir umurnya, di akhir hayatnya, maka niscaya dia masuk surga. Artinya tiada dihisap orang tuh. Pertanyaannya belum ya? Tentu gerang kita nih kawa belum mengucap ya Allah lah. Ini bos ya kita ditahan nih setan kita pasaratan mengucap itu nah. Ibabatnya mutong kita. Kadang kawa bilang ya tak boleh lihat membaca la ilaha illallah. Nah jadi jar para ulama hendak kita tuh kawa mengucap la ilaha illallah biasakan sebelum mati dulu. Jadi kita pas meninggal tuh kada tapi ngalih lagi. Kamu sudah terbiasa tuh kada apa ya Allah. Kita aja puasa, kamu sudah terbiasa lagi halus. Tuhan kada masalah lagi ya Allah, kada berat lagi masalah puasa. Sama nih. Kamu sudah terbiasa sebelum meninggal tuh la ilaha illallah. Sehari kan berapa kali? 5 kali itu kan 3 kali membaca sembahyang nih. 3 kali nah insya Allah tuh kawah aja tuh kayak namanya menyebut walaupun misalnya ada orang yang menonton pas hari anak meninggal dah ini kawah aja dimudahkan aja karena barakat kita tadi sebelum meninggal tuh sebelum pas anum kita pas sudah masih hidup gitu nama membaca tarus. Nah maksudnya masuk surga nih kada dapat hisap maka lamunnya kada dapat hisap tuh lakas ya kan yakin namunnya yang paling ngalih itu di hari kiamat tuh jar dalam kitab tuh kita menjalani di Shiratul Mustaqim. Shiratul Mustaqim tuh jembatannya naik, datar, turun. Jembatannya kayak kita jembatan yang ada nih Bang juga. Cuman naiknya itu ada yang memadahi 500 tahun, ada yang memadahi 1000 tahun. Datarnya pulang memadahi ada yang memadahi 500 tahun, ada yang memadahi 1000 tahun. Turunnya sama juga, ada yang memadahi 500, ada yang memadahi 1000 tahun. Malah dibayangkan lah umur kita yang misalnya tuh ya paling lawas 100 lah. Seumur hidup aja lah kan mayu sama berjalan gitu lah. Nah, mayu kan kita membawa sanguan ya Allah. Kita hendak berjalan ke Jakarta aja tuh membawa sanguan duit paling 50.000 aja lah. Tertahan di Banjar sini habis sudah sampai ke Jakarta ya Allah. Nah, makin di sana kita perjalanan kita aja jauh. Makanya kalau jar di jembatan Shiratul Mustaqim itu jar landap benar kayak pedang yang paling landap. Ibaratnya punya kita tajijak papaci aja rabit batis ya Allah. Tajijak paku aja sudah beluang batis. Apalagi tajijak lading yang landap rabit ya Allah batis kita. Maka pulang jar halus ataupun Shiratul Mustaqim tuhnya halusnya jar kayak rambut dibelah 7. Nah, ya apalagi tuh kada bayangkan Bang lah. Pian aja tuh nah, munyu subarang kasih munyu barang kasih tuh andaki paring sebuting berjalan pian nyu barang awal lah. Udah engka teh cabur. Basah ya Allah. Nah, di sana kena gugurnya mana? Kana rakae lagi ya Allah. Mahadang orang beri syafaat lagi. Mahadang Rasulullah beri syafaat. Mahadang apa? Orang-orang alim kita beri syafaat, mahadang keluarga kita yang ada yang kawan memberi syafaat kita atau kawanan enggak guru-guru kita. Nah, mahadang itu lagi, tapi Bang, mahadang itu tuh disiksa dulu kita. Nah, jadi amun orang kada behisab nih kena masuk surga tanpa hisab nya ibaratnya tuh kayak kilat nyembarangi jembatan Shiratul Mustaqim tuh. Makanya kalau lah orang jar lamunnya hendak menjalani jembatan Shiratul Mustaqim tuh cepat ya ada orang berkurban sapi ya. Kena naik sapi jadi sana aja. Jadi jebuhannya aja orang nih kan mau naik sapi, sapinya kada habis lah menjalani batis gitu kan, senang batis kita aja.
Rabit kalau jejak di situ landep kan. Besia sapinya panggal juga aja. Kada bang sapinya tuh cepat cuma kada berjejak di situ. Terbang enak. Nah, terbangnya bahalar ya. Amun kayak itu aja aku hendak berkorban anu aja pesawat ya. Karena awal pesawat dikorbankan ya kan. Supaya cepat ya, Pak. Nggih, jadi kena masalah kiapa sapinya menyebarang tuh kada usah dipikirkan. Nggih, kita ada tahu lagi videonya ada juga ya kalau jangan ada rekamannya kan. Kiapa sapi menyebarang secara mustaqim, tahu ya Allah. Kita ada tahu, Bang. Pokoknya yakini aja kayak itu nah. Kita percaya bahwa hari kiamat tuh ada gitu. Nah, kada berhisab. Nah, maka hendaklah kita sebut dengan lidah kita akan la ilaha illallah itu serta hadirkan maknanya di dalam hati kita. Tiada Tuhan yang disembah yang sebenarnya hanya Allah. Makanya ulun pada hikala semalam bahwa ketika di ujung kita berwirid tuh baca la ilaha illallah 3 kali sambil berpajam. Sambil menghadap kiblat berpajam dibayangkan la ilaha illallah yang pertama hadirkan di hati dah bahwasanya la ilaha illallah kada ada Tuhan selain Allah yang pertama. Dan yang kedua la ilaha illallah kada ada yang disembah kecuali Allah. Batu yang ketiga pulang la ilaha illallah tidak ada yang kutuju kecuali Allah. Nah, itu no yang maksud sidin yang dihadirkan di hati gitu nah. Jangan kita sekedar membaca aja kan la ilaha illallah di hati kada ada. Nah, itu kada berisi namanya. Nah, jurang berhakikat jarang di hati. Nah, cuma lah naran kita nih ya Allah lah banyak tercapai masalah dunia bang ya Allah. Berumah, berdagang, mengatam, banyak macamnya ya Allah lah. Jadi pas haratan mengucapin itu tuh keingatan bani pulang, keingatan apa jualan lagi. Nah kayak itu dah kita nih, cuma untung aja pulang kita mau pulang mengucap nah syukuri pulang ya Allah. Mudah-mudahan kita ditolong Tuhan. Adapun tatkala kita di dalam sakaratul maut, nah jasidin ketika kita sudah sakaratul maut, nah kita ini kan merasakan mulai orang yang kita hendak meninggal gini yang merasakan orang sakaratul maut tujuan, amunnya banyak dosa itu ibarat orang kayak mencabut rambut seberataan ini cabut berpaksaan. Nah kayak itu jar. Nggih, namun orang kafir itu jar seperti rasa sakaratul maut buhannya tuh seperti dikuliti hidup-hidup. Nah, pas haratan hidup nih nah disayat kulit-kulitnya. Kayak itu jar namun orang-orang yang kafir tah, orang banyak dosa kayak rambut ditarik seberataan. Waktu hidup ya Pak, nyaman lah. Kita rambut sebutingnya ditarik doang nah. Yang sakitan udah maduh udah. Cuma orang Islam, orang yang gawiannya bagus dia beriman itu kayak seperti mengambil rambut di gelapung. Ada kerasaan enggak lah? Lembut kalau gelapung tuh nah. Kayak itu jar. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang nyaman diangkat kena. Tatkala kita di dalam sakaratul maut, maka yaitu ingat-ingat kita di sana karena kebanyakan orang yang tergelincir imannya daripada pencobaan iblis. Nah, banyak kena digoda iblis. Kenapa syaratan-syaratan maut tuh? Tatkala datang iblis. Nah, kisahnya datang iblis kenalah kepada seorang yang sakaratul maut dengan membawa air kena, membawa makanan kena iblis tuh. Ini aja orang sakaratul maut ini kena hausnya luar biasa, laparnya luar biasa. Seperti orang yang puluhan tahun kada pernah minum, seperti badiam di padang pasir. Kita kepanasan tuh nah apa kada minum ya Allah. Panas banget kita. Pas haratan sakaratul maut tuh, haratan kita kepanasannya, kehausannya datang iblis membawa banyu. Banyunya tuh dari arak kena, dari minuman keras. Ada boleh kalau lah, serta menyerupai dia seperti rupa ibu kita atau bapak kita. Nah jadi datang iblis tuh kena menyerupa kayak abah kita, atau menyerupai guru kita, atau lainnya yang kawan misalnya kayak kawan kita nih menyerupainya. Mengapa ajar iblis? Maka dikatanya, hai anakku, misalnya jadi kuitan misalnya iblisnya nih kan, hai anakku, aku datang kepadamu membawa minuman ini, hendaklah kamu minum. Kan haratan orang sakaratul maut tadi kehausan lah. Pas iblis menyerupa jadi kuitan tadi bapadah. Nah anakku ajar, aku membawa banyu gesanikam.
Tetapi ada syaratnya. Katakan olehmu dahulu bahwa Allah itu tuh lain Tuhan. Nah, ya Pak, harapnya iblis. Allah itu baharu, Allah itu bisa hancur. Nah, itu kena syaratnya. Dan Nabi Muhammad itu dusta, lagi bukan ia nabi. Nah, itu kena iblis berpandir. Allah tuh bisa hancur, bisa mati iblis. Katakan Allah tuh hancur. Katakan Nabi Muhammad itu pendusta. Katakan Nabi Muhammad itu lain nabi, lain rasul. Nah, itu kena iblis kena. Maka adalah kita tatkala itu sangat dahaga, kita sangat kehausan saat itu tuh. Dan ada beberapa pencoba yang didatangkan pada kita itu. Nah, banyak kena iblis kan mendatang membawa godaan kepada kita. Maka hendaklah kita sabar. Nah, namun waktu hidup kita iman kuat. Ya kalau etikat kuat, maka insya Allah kita kau bersabar situ. Serta jangan sekali-kali kita dengarkan dan jangan kita ikuti akan yang diwaswasi oleh iblis tadi. Dan jangan kita ambil akan minuman yang diberinya. Namun kita ambil berarti kita sama tuh 4 empeninya yang diberikannya kepada kita itu. Maka inilah hal orang yang sakaratul maut. Banyak lagi penjelasan masalah sakaratul maut nih. Oke, ada khusus kitabnya. Khusus kitab membahas tentang hal ihwal orang sakaratul maut tuh kayak Pak. Luar biasanya. Maka ini adalah suatu penjagaan. Jadi perhatikan, hai sekalian saudaraku, janganlah sekali-kali didengar dan diikuti akan godaan dan perkataan orang yang sesat, termasuk iblis. Lagi bid'ah, ada katanya sakaratul maut yang kita lihat daripada cahaya, dan jangan kita ikuti pada ketika itu, yaitu setengah mengatakan nabi yang datang kepada kita waktu itu, maka sekalian perkataan itu sesat. Yang memadahkan iblis tadi, Allah itu kadada aja baharu, Allah itu bisa hancur, Allah itu pendusta, nabi itu pendusta ajar iblis. Nah, jangan diikuti, ya kah? Jangan didengarkan. Dan salah satu dari karena itu, jika salah satu membawa kepada kita godaan iblis tersebut, kalau kita ikuti akan membawa kita kepada kafir. Nah, maka mun kita berpandir kita anu iblis tadi pian kahusan kalau aja. Mun pian hakon mengucap Allah tuh binasa, nah ulun bari banjoni aja. Amun kita sebut gitu berarti kita kafir kena. Pas mati dalam keadaan kafir. Maka kita hendaklah berlindung kiranya daripada i'tiqad itu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari godaan iblis, dan mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita dan i'tiqad kita selalu dalam i'tiqad yang baik dan benar, dan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Itu yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan dengan berkat pertemuan kita ini Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa ibu bapak kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, keluarga kita seberataan. Allah murahkan rezeki kita, mudah mendapatkannya dan halal, dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan bagi saudara kita yang sakit, lekas diangkat segala penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadrin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin.
اللهم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب السائلين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادات اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم.